Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Zaidir Yulianto, Magister Pendidikan, selaku narasumber pada webinar siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Iriana Febriza Wardani, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku Kepala SMA Negeri 1 Abung Smuli, sekaligus Ketua Komunitas Belajar Akses SMA Negeri 1 Abung Smuli. Dan yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada webinar siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita hari ini bisa bertatap muka meskipun hanya lewat webinar dalam keadaan sehat tak kurang satu apapun. Bapak Ibu, sosok Pak Zaidir memang sudah tidak diragukan lagi yang malang melintang di dunia pernarasumberan sepertinya. Dan hari ini beliau sengaja kita hadirkan di tengah kesibukan beliau untuk membersamai kita tentunya dalam tema optimalisasi komunitas belajar dan pengelolaan apa itu Pak Zaidir? Pengelolaan kinerja guru melalui PMM. Saya lupa.
Baik, mungkin akan kita bagi dua sesi ya, Bapak Ibu. Yang pertama sesi pemaparan materi, kemudian yang kedua nanti sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu juga boleh menuliskan pertanyaannya di room chat. Nanti akan kita pilih pertanyaannya untuk dijawab langsung oleh Pak Jaidir. Baik, Pak Jaidir dan kawan-kawan, supaya lebih cepat rampung ini webinarnya, saya rasa karena teman-teman sudah penasaran sekali apa yang akan Bapak sampaikan siang hari ini. Jadi langsung saja pada Pak Jaidir kami silakan untuk memulai pemaparan materinya. Baik, teman-teman sekalian, yang saya hormati Ibu Yana Diana Febriza selaku Kepala Sekolah SMA 1 Abung Sumuli, yang saya hormati Ibu Elpri selaku Waka, dan teman-teman semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi Kombel dan sekaligus nanti kita combine bagaimana perjalanan dari pengolahan kinerja, nanti jalannya kemana. Nanti saya akan bawa pengolahan kinerja itu kemana dan arahnya jadi apa. Nanti saat itu kita bisa sama-sama untuk tahu arahnya kemana. Lalu berikutnya tentang Kombel juga nanti akan kita bahas sepanjang-panjangnya sampai waktu yang ada. Kemudian saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Mzadi Rulianto, kebenaran saya ngajarnya di SMA Negeri 3 Kota Bumi. Terus saya juga posisinya sebagai Ketua MGMP Matematik Kabupaten Lampung Utara, dan saat ini sebagai Koordinator Kabupaten untuk guru penggerak, dan juga saat ini sebagai Koordinator Provinsi Guru Penggerak di Provinsi Lampung. Teman-teman sekalian, hadirnya saya di sini bukan untuk menggurui kawan-kawan, tapi yang pasti kita hadir di sini ini untuk saling belajar, berkolaborasi. Apa yang bisa saya dapat itu kita berikan ke teman-teman, tidak lain hanya untuk berbagi share dan semuanya. Teman-teman, izin saya berbagi sharing tentang materinya, tentang yang pertama mengenai pengelolaan ini dulu, Kombel dulu. Bapak Ibu, berkenan dengan komunitas belajar ini, adalah tentang murid, dan terus murid. Nah, dari sini teman-teman, kalau kita cek bahwa komunitas belajar itu, kalau kita lihat di sini, ini dia komunitas belajar. Kegiatan apa sih sebenarnya yang Bapak Ibu tentang mengerti tentang komunitas belajar ini? Nanti tujuan dan hasil yang diharapkan adalah untuk memahami pentingnya peran komunitas belajar atau Kombel dalam sekolah sebagai dukungan implementasi kurikulum merdeka. Itu tujuannya. Nanti harapannya bahwa akan terjadi aktivitas yang luar biasa di sekolah Bapak Ibu, kemudian refleksinya bagaimana, dan rencana tindak lanjutnya bagaimana. Nanti ada rencana tindak lanjutnya 1 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, dan mungkin 1 sampai setahun. Dan itu semua bergantung dari komunitas belajar itu sendiri. Dan hebatnya di Sekolah Abung Sumuli ini sudah dibentuk adanya Kombel. Karena jangan sampai kawan-kawan itu merasa bahwa komunitas belajar itu membuat kita jadi sulit. Sebenarnya tidak seperti itu. Komunitas belajar itu diharapkan bisa membuat keinginan kita dalam membentuk komunikasi yang terbaik dengan guru itu lebih intens.
yang tadi sudah sampaikan tujuannya adalah membuat murid jadi lebih paham dan mengerti apa yang kita inginkan. Makanya jangan lagi kita mengejar-ngejar webinar ke sana sini Bapak Ibu dengan harapan untuk dapat sertifikat dan sebagainya. Karena kalau di RHK itu yang 32 itu sebenarnya dari tempat kita saja sudah cukup. Kombel ini dibentuk, ada banyak hal yang di dalamnya itu bisa menguntungkan kita. Sebagai contoh, bahwa kita sebagai peserta saja, di Kombel kita ini, kita sudah mendapat nilai 4. Seperti kepala sekolah, kemudian waka, atau yang lainnya sebagai penyelenggara ini melaksanakan 3 saja. Melaksanakan 3 saja Kombel seperti ini, webinar seperti ini, maka Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai 36. Sementara kan yang dimintakan hanya cuma 32. Jadi nggak khawatir kita dalam mengejar hal itu. Selain itu, seperti saya, mungkin menjadi narasumber di tempat Bapak Ibu, itu sudah besar saya nilainya, 8. Bayangkan kalau saya 4 kali saja saya melaksanakan webinar seperti ini di sekolah Bapak Ibu, maka sudah 8 kali 4, atau 8 kali 5 kalau saya 5 kali. Kalau dia 4 kali, 8 kali 4, itu udah 32. Berarti saya nggak perlu lagi yang lain. Kalau untuk guru penggerak, itu kan mendapat nilainya untuk angkatan 9. Angkatan 9 itu dia lulusnya di bulan Mei, maka sudah bisa dimasukkan. Berapa nilai di RHK-nya? 128. Jadi nggak perlu kita mengejar-ngejar, teman-teman, ngejar-ngejar webinar ke sana-sini. Cukup dari Kombel kita aja. Cukup dari komunitas MGMP saja. Itu udah selesai. Teman-teman pun juga berusahalah untuk menjadi narasumber di dalam sini. Karena apa? Kita belajar. Karena segala sesuatu itu tergantung dari kepala sekolah kita. Kepala sekolah kita yang menandatangani. Dan itu kita masukkan ke RHK. Kalau dia narasumber, dia sudah pasti 8. Kalau dia sebagai peserta, dia sudah pasti dia 4. Kan cuma buat sertifikat. Dan itu ditandatangin oleh kepala sekolah. Lalu yang berikutnya, ini kalau ditanyakan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Kombel. Kemudian kegiatan Kombel apa yang bisa Bapak Ibu terlibat di dalamnya. Lalu kalau kita melihat nanti kita akan mendapatkan ada namanya Kombel dalam sekolah, ada Kombel antar sekolah, dan nanti ada juga Kombel daring. Kombel daring itu yang biasanya di PMM. Atau seperti ini juga termasuk bisa kita buat Kombel seperti ini. Lalu, dari sini Bapak Ibu, kalau kita lihat, ini yang membedakan antara masing-masing Kombel. Kalau di Kombel dalam sekolah, anggotanya siapa? Anggotanya adalah pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu satuan pendidikan. Jadi kalau dia di SMA Bung Semuli, maka anggotanya itu adalah dari SMA Bung Semuli. Boleh nggak di dalam sekolah itu ada beberapa Kombel? Boleh Bapak Ibu. Contoh, kalau ini adalah Kombel yang ada di Abung Semuli ini adalah keseluruhan dari guru, dari tenaga pendidikan dan pendidik lainnya. Karena di dalamnya itu semua pelajaran ada anggotanya. Kemudian Bapak Ibu bisa juga membentuk Kombel lain. Misalnya Kombel matematika, Kombel fisika, Kombel biologi. Itu pun juga boleh. Jadi udah bisa 3 tuh kita buat. Mau 4, mau 5 nggak masalah. Kita di dalam itu berarti dalam satu kehidupan kita bisa masuk di dalam Kombel sekolah itu 2. Seperti saya misalnya di Abung Semuli, maka saya bisa sebagai Kombel dalam sekolah Abung Semuli. Saya juga bisa Kombel dalam mata pelajaran, dan saya juga bisa Kombel dalam MGMP yang ada di tempat kita. Kalau kita bicara Kombel MGMP, itu berarti Kombel antar sekolah. Bagaimana karakteristik Kombel di dalam sekolah, teman-teman? Di sini dijelaskan bahwa ruang lingkupnya perkembangan sekolah, pengembangan kompetensi PTK, peningkatan hasil belajar murid. Hasil belajar murid dijadikan dasar untuk pengembangan kompetensi PTK dan pengembangan sekolah secara keseluruhan.
di mana belajar dan bekerja merupakan praktik yang tidak terpisahkan. Belajar dalam komunitas integrasi dalam aktivitas pekerjaan PTK sehari-hari. Nah, di sini teman-teman, artinya kalau kita dalam satu sekolah, kita yang dinilai apa di sana? Yaitu tentang rapor pendidikan. Kalau rapor pendidikan di sekolah kita jadi acuan, maka kita akan menjadi pertanyaan, kenapa ya di Abung Semuli ini ada 3 variabel di sana, yang lainnya bagus, tapi yang satu dia cukup, atau mungkin dia kurang. Dan itu bisa menjadi suatu permasalahan dalam sekolah, bagaimana untuk meningkatkan rapor pendidikan, salah satunya lewat Kombel dalam sekolah ini. Kemudian kita juga bisa Kombel dalam sekolah ini misalnya dalam pelajaran fisika saja. Satu saja sebagai pelajaran fisika saja. Pastinya di sekolah besar seperti di Abung Semuli itu ada 6 atau 7, mungkin 5. 3 saja sudah bisa membentuk Kombel ini. Dan itu kita akan berbicara tentang apa? Bagaimana kita meningkatkan kualitas mutu anak jadi lebih hebat lagi dengan adanya Kombel ini. Kenapa di dalam Kombel kita akan menceritakan duduk permasalahan kita apa? Kenapa ya kok di kelas IPA 2 nilai fisika ini jadi turun ya? Nanti ada teman-teman yang akan memberikan masukan. Masukan-masukannya dari mana nanti arahnya? Arahnya nanti kita bisa ke pra-observasi, ke observasi. Dan hasilnya bisa kita tunjukkan lewat rapor pendidikan yang nilainya bisa dilihat di akhir nanti. Lalu yang berikutnya ada namanya Kombel antar sekolah. Di Kombel antar sekolah ini, pendidik dan tenaga pendidikan antar satuan pendidikan di daerah. Ruang lingkup belajar pada pengembangan kompetensi PTK. Kemudian fokus pada topik peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan anggota. Jadi saya sebagai Ketua MGMP Matematika Lampung Utara punya teman-teman hebat di sekolah SMA lain. Menyatu dia dalam satu tempat namanya Kombel MGMP. Nah, Kombel MGMP itulah yang menceritakan ada masalah apa, pelajaran apa, kesulitan apa yang kita dapatkan di sekolah kita masing-masing. Di sanalah terjadi kolaborasi dengan kawan-kawan. Apa yang perlu ditingkatkan? Pada saat ini mungkin yang dikejar itu adalah tentang ekin. Maka berbondong-bondong teman-teman bahasanya tentang ekin. Lalu Bapak Ibu, yang berikutnya ada Kombel daring. Kombel daring ini adalah pendidikan dan tenaga pendidikan antar satuan pendidikan yang belajar bersama dalam platform Merdeka Belajar. Ini kalau kita pembahasannya di PMM. Jadi banyak banget teman-teman itu, terutama di SD, yang dia sampai minta tolong dengan kawannya untuk membuatkan ekin. Padahal ekin itu untuk mempermudah kita, tidak mempersulit kita. Nanti kita akan bicara tentang ekin. Lalu yang berikutnya, kesimpulannya apa dong yang kita dapat tentang komunitas belajar itu? Komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin dan berkelanjutan. Ingat Bapak Ibu, rutin dan berkelanjutan. Jadi adanya komunitas ini jangan karena kita ini sedang ekin, maka adanya saat ini aja, kemudian berikutnya selesai. Tidak seperti itu. Dia selalu berkelanjutan. Apa tujuannya? Dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sehingga berdampak pada hasil belajar murid berdasarkan 3 ide besar dan 5 dimensi yang menjadi pijakan dalam menjalankan seluruh prosesnya di dalam sebuah siklus untuk perbaikan yang berkelanjutan. Nah, dari sini teman-teman, ini dia yang namanya 3 ide besar yang menjadi masalah bagi kita. Yang pertama yaitu kita fokus pada pembelajaran. Yang berikutnya, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Yang ketiga, berorientasi hasil pada pembelajaran murid. Jadi inti dari cerita ini muaranya itu adalah muaranya ke pembelajaran murid, teman-teman. Nah, dari 3 ide besar ini, kita harus memastikan komunitas belajar itu berkontribusi dalam pembelajaran yang berkualitas, yang dilakukan secara kolaborasi untuk meningkatkan hasil belajar murid. Sehingga saya yakin kalau Bung Semuli SMA-nya sudah oke, dan anak-anaknya juga punya kemampuan yang berlebih,
tapi dengan penambahan kita masuk di dalam kombel ini akan tambah meningkat dan tambah jaya Abung Semuli ini. Lalu yang berikutnya, ini dia ide besarnya teman-teman. Untuk fokus pada pembelajaran. Tadi udah dijelaskan, ini ada namanya fokus pembelajaran, fokus pada pembelajaran. Di fokus pembelajaran ini dia yang dimaksudkan di sana. PTK perlu mampu menjawab 4 pertanyaan kritis ini. Apa yang kita harapkan murid pelajari? Lalu yang berikutnya, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut? Yang berikutnya, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Yang berikutnya, bagaimana kita akan memperkaya untuk murid yang sudah mahir? Nah, berbicara dalam hal ini, yang agak berat itu menurut saya adalah bagaimana kita akan memperkaya untuk murid yang sudah mahir. Kalau biasanya kita di dalam pembelajaran, yang kita bisa lakukan itu biasanya pakai materi pengayaan. Tapi tidak semua sekolah, teman-teman, dia pakai materi pengayaan. Dan itu jadi kendala besar dalam sekolah kita. Nggak semua guru ketika anak yang satunya, kita ada 3 tahap, mungkin yang biasa saja, yang tengah-tengah, dan luar biasa. Ketika yang biasa dan tengah-tengah ini mampu, maka ya kita selesai urusannya. Tapi untuk yang lebih jelas itu kita jarang sekali untuk membahasnya. Bahkan kita biarkan, padahal inilah aset sekolah. Ingat lagi bahwa inilah sebagai aset sekolah. Karena hebatnya sekolah karena adanya anak-anak pintar ini. Harusnya kita kembangkan anak-anak pintar ini lewat berbagai macam cara. Contohnya lewat pelatihan-pelatihan dari OSN dan sebagainya. Tapi kita sepertinya agak kurang memahami tentang hal itu. Tapi mudah-mudahan tidak disemuli. Kemudian teman-teman, ide besar yang kedua yaitu membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Di mana kolaborasi ini menciptakan pemahaman bersama. Kolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran keberhasilan seorang murid itu merupakan tanggung jawab bagi kita sebagai PTK. Kita sebagai guru yang punya tanggung jawab terhadap keberhasilan anak. Kemudian kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya ada rasa saling tergantung satu sama lain. Nah, di sini teman-teman, banyak sekali guru sekarang itu yang sudah mulai melek teknologi. Mungkin di sekolah kita ada yang mereka sudah bawa laptop, ngajarnya luar biasa. Kemudian mereka juga sudah mulai menggunakan ice breaking sehingga anak jadi lebih bahagia. Kemudian selama ini juga sudah mulai lagi dengan namanya adanya refleksi apa yang sudah dihasilkan, apa yang anak inginkan. Tapi tidak semua apa yang diinginkan anak terus harus kita ikuti Bapak Ibu. Karena kalau kita tanya sejujur-jujurnya, apa yang diinginkan anak, pasti anak ngomongnya, kita santai aja Bapak Ibu, kita main-main aja Bapak Ibu, pasti seperti itu. Tapi tidak boleh seperti itu. Yang penting kita bisa mengarahkan anak jadi lebih mengikuti maunya kita. Walaupun mereka punya kebebasan di dalam mengatur hidup mereka. Karena di dalam guru penggerak, bahwa kita itu menghamba kepada murid. Tolong diingat, menghamba dengan murid itu bukan berarti kita jadi orang yang minta-minta atau minta apa. Tapi di sana itu harapannya apa yang memang diinginkan siswa, yang diinginkan murid, itu bisa kita berikan sesuai dengan koridor yang ada. Lalu yang berikutnya, ide besar yang berikutnya adalah berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Jadi ada namanya refleksi awal, kemudian nanti ada namanya perencanaan, kemudian ada implementasi, dan terakhir dia evaluasi. Ketika perencanaan dilakukan, maka akan dihasilkan implementasi. Implementasi yang berjalan itu akan mendapatkan evaluasi. Ketika evaluasi kita lakukan dia kurang maksimal, maka lakukan lagi refleksi awal, kemudian berputar di sini. Tapi ketika evaluasi yang sudah kita hasilkan itu sudah baik, cukup sampai di sini. Itu namanya orientasi pada hasil pembelajaran murid. Teman-teman, ini
ada namanya 5 dimensi yang harus ada pada komunitas belajar dalam sekolah kita untuk memastikan setiap PTK dapat menjalani perannya dengan optimal. Yang pertama yaitu nilai dan visi bersama. Kita harus punya ini dulu. Karena dengan adanya nilai dan visi yang bersama, apa nih nilainya, apa nih visi yang diinginkan? Visinya supaya siswa itu tambah lebih hebat lagi, tambah lebih jelas lagi dalam pembelajaran yang kita lakukan. Lalu yang berikutnya ada namanya pembelajaran korektif dan penerapannya. Ini kita lakukan pembelajaran ini dengan sebaik mungkin dan kita bisa melakukan penerapannya. Lalu berbagi praktik baik. Berbagi praktik baik ini teman-teman, seperti saya nih berbagi praktik baik. Karena apa yang bisa saya sampaikan itu saya sampaikan ke teman-teman. Karena ketika kita memberikan ilmu kita ke orang lain, maka kita tambah lebih mengerti dan orang lain mendapat manfaat dari kita. Lalu yang selanjutnya ada kondisi yang mendukung. Kondisi yang mendukung ini hubungan dan struktur. Jadi hubungan kepala sekolah dan waka, hubungan waka dengan guru, hubungan kepala sekolah dengan guru, hubungan staf TU dan sebagainya itu jadi solid. Kalau dia solid, maka jalannya visi misi sekolah itu bisa berlangsung jadi lebih hebat lagi. Kemudian yang berikutnya adalah kepemimpinan bersama yang saling mendukung. Nah, kepemimpinan bersama yang saling mendukung ini artinya bukan tanggung jawab hanya kepala sekolah semua kawan-kawan. Ini tanggung jawab kita sebagai guru, tanggung jawab staf TU sebagai penyelenggara usaha di dalam staf tata usahanya, kemudian menjadi tanggung jawab kepala sekolah terhadap lingkaran-lingkaran yang ada di dalam sekolah itu. Dan sebagai leadership kepala sekolah itu jadi lebih berat lagi tanggung jawabnya karena dia bukan hanya di dalam sekolah saja tapi dia juga harus di luar. Jadi ada intern, ada ekstern dan berat sekali itu sebagai kepala sekolah. Nah, selanjutnya ini aktivitasnya tidak perlu, kemudian Bapak Ibu menceritakan tentang Kombel juga sudah. Nih, ini 2 hal ini sangat penting yang diterapkan di Kombel dalam sekolah. Yang pertama, jadikan data hasil belajar murid sebagai acuan PTK untuk meningkatkan kualitas pengajaran individu. Ini yang pertama. Yang kedua, fokus utamanya dari topik yang kita diskusikan dalam Kombel ini adalah murid, dan murid. Lalu, kita harus menghindari opini kolektif dalam menilai murid. Karena apa? Apa yang kita lakukan, tolong diingat kawan-kawan, selama ini kita menganggap bahwa kalau kognitifnya hebat, udah pasti dia sukses. Belum tentu kawan-kawan. Saya mencontohkan, saya ini sudah 23 tahun, jadi guru, paling gede gajinya 5 juta. Kemudian ada saudara saya dari Brazil, namanya Ronaldo, nggak lulus SMA, nggak lulus SMA itu Bapak Ibu, tapi berapa pendapatannya 1 menit? 1 menitnya pendapatannya 1,3 M. Bayangkan sama Ibu, Bapak, apakah kognitifnya hebat? Tidak, biasa-biasa saja. Tapi dia punya, kalau kita ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Psikomotor dia lebih hebat Bapak Ibu. Artinya kita sekarang tidak boleh lagi hanya menganggap kognitif yang paling utama. Makanya sering dikatakan, jadi kalau di kami yang namanya guru penggerak ada namanya dilema etika. Ketika misalnya ada anak yang memang dia punya kemampuan lebih, tapi tahu-tahu dia nyontek, kemudian masalah mereka itu kalau dia nyontek terus diberitahu dengan pihak sekolah dia harus keluar, padahal dia sudah dapat kampus yang diutamakannya lewat SNBP dan itu harus lepas. Kalau kita kasih tahu dengan pihak sekolah. Tapi kalau kita nggak kasih tahu dengan pihak sekolah, kita juga nggak benar. Makanya nanti ada namanya dilema etika. Apa yang harus kita lakukan? Padahal teman-teman, banyak hal justru anak-anak yang menurut pandangan kita dia biasa-biasa saja, cenderung agak nakal, malah dia lebih sukses. Saya punya contoh, suatu ketika saya bawa mobil di Lampung Tengah,
kemudian saya di-stop sama polisi. Sengaja dikejar, saya jauh-jauh di-stop. Ternyata dari di-stop itu cuma untuk apa? Cuma untuk cium tangan, apa kabar Pak Jaidir. Kita udah khawatir kita mau ditilang atau enggak. Ternyata dia anak kita. Dan banyak bener anak, kalau dulu namanya anak IPS. Itu yang kita anggap dia agak brutal, ternyata dia punya penghargaan tinggi terhadap kita. Sementara anak IPA, penilaian kawan-kawan, itu banyak menilai bahwa cerdas-cerdas tapi pada ego dan nggak mau mengikuti apa yang kita inginkan. Itu pengalaman-pengalaman pribadi yang saya pernah lakukan, teman-teman. Lalu yang selanjutnya, ini dia. 3 ide besar menekankan pada peningkatan kualitas hasil belajar murid. Maka tujuan satuan pendidikan untuk memberikan kualitas belajar yang terbaik bisa terwujud jika itu diaplikasikan. Yang berikutnya, 3 ide besar juga mengajak PTK untuk rutin beraktivitas di dalam Kombel dengan siklus belajar yang berkelanjutan. Tadi sudah saya sampaikan, dia harus selalu berkelanjutan. Ibu Bapak mengadakan webinar seperti ini, besok-besok nggak perlu harus saya, dari teman-teman saja mengikuti webinar seperti ini. Nanti dari webinar-webinar yang ada ini akan terpolarisasi, ada kawan-kawan yang lebih hebat di sekolah kita, dan itu bisa menjadi aset untuk sekolah kita. Yang berikutnya, dalam aktivitas belajar bersama, PTK diajak untuk terus menjawab 4 pertanyaan kritis yang tadi, yang fokus untuk murid, di mana setiap PTK bertanggung jawab untuk keberhasilan semua murid. Jadi bukan hanya yang diajarkan di kelas atau mapelnya saja. Jadi kita punya kewajiban kawan-kawan, bukan hanya di kelas yang kita ajar saja, tapi di semua kelas yang ada di SMA Abung Semulim. Lalu yang berikutnya, melalui 5 dimensi, harapannya setiap PTK dapat menjalankan perannya secara optimal. Nah, dari sini nanti setelah memahami pentingnya komunitas belajar dalam sekolah, Bapak Ibu nanti melakukan aksi nyata. Boleh jangka pendek 1-3 bulan, boleh jangka menengahnya 3-6 bulan, boleh jangka panjangnya lebih dari 6 bulan, ya, sampai setahun. Catatannya, rencana inisiasi ini dapat dibuat dengan melihat daftar aktivitas ideal yang ada di keranjang aktivitas yang ada di dalam harapan-harapan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Lalu ini enggak. Oke, terima kasih. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Setelah ini kita akan bahas yang lain. Saya stop screen-nya. Silakan Ibu Bapak untuk bertanya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan terkait dengan komunitas belajar, baik di dalam dalam sekolah, antar sekolah, ataupun Kombel yang daring yang di PMM. Monggo Bu Apri. Atau Bapak Ibu yang lain? Atau sudah sangat jelas dengan pemaparan Pak Jaidir ini? Kalau Bu Rina kayaknya memang sudah terpesona ngeliat Pak Zaidir ya, jadi udah nggak bisa merangkai kata lagi sepertinya. Cukup jelas loh Pak Zaidir. Baik, terima kasih Bu. Kalau dianggap sudah selesai, saya boleh masuk ke pengelolaan kinerja atau bagaimana? Kalau mau ditanyakan silakan ditanyakan dulu, supaya saya bisa ditanya lah. Nggak enak kalau nggak ditanya. Bisa ditanya. Mungkin lanjut saja dulu nggak apa-apa Pak Jaidir, mungkin nanti pertanyaannya sambil setelah rampung materi yang kedua. Baik kalau gitu. Terima kasih Bu Elpri. Saya akan Ya. lanjut lagi dengan pengolahan Pak kinerja. Zaidir tanya Pak Zaidir. Ya, monggo Oh, Ibu. Saya itu Ya, cuma monggo, nggak Ibu. enak aja kalau kakak lempeng-lempeng aja nggak ada yang nanya kan gitu. Ya, silakan. Baik, Pak Zaidir kan Semuli udah bentuk komunitas belajar Abung Semuli gitu ya. Ya. Dan kami mengagendakan beberapa kali untuk kegiatan seperti ini. Kalau ingin runtut ya pemahamannya, misalnya sekarang adalah kinerja, pengelolaan kinerja. Kedepannya kira-kira topik apa yang nantinya relevan untuk bisa jadi pengetahuan tambahan untuk guru-guru Semuli. Jadi
antara webinar yang 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan rencana kami itu betul-betul memberikan pemahaman kepada guru-guru Semulit, tapi bukan cuma untuk guru, tapi saya sebagai kepala sekolah dalam mengelola komunitas belajar di sekolah. Baik, terima kasih Mbak Yana. Kalau ditanyakan apa materinya, sebenarnya materi hari ini tentang Kombel, berikutnya nanti tentang Ekin. Setelah nanti tentang Ekin, nanti kita bahasanya tentang observasi dan praobservasi dan observasi. Karena banyak banget ketika ditanyakan tentang observasi dan praobservasi itu masalah di sana. Sebagai contoh masalahnya gini, ada yang mengatakan gini, boleh nggak kalau kita observasi itu di bulan Maret, tapi kan kita kan ada kelas 12. Kelas 12 itu kan nanti udah habis tuh di bulan Maret. Boleh nggak kalau kita melakukannya di bulan Februari? Jawabnya boleh. Atau boleh nggak kalau misalnya kita kelas 12 sudah nggak ada lagi di bulan Maret, kemudian observasi dilakukan di bulan Februari, kemudian tulisannya di RHK juga bulan Februari. Boleh nggak? Jawabnya boleh. Itu contohnya, Mbak Yana. Jadi banyak hal. Jadi mohon maaf saya menyelah. Apa namanya itu yang juga terjadi di sekolah kami. Jadi untuk guru-guru yang hanya mengajar di kelas 12 juga kami jadwalkan untuk di Februari ini dilaksanakan observasi. Sementara untuk yang lain, kalau kemarin pertimbangan saya pribadi karena di bulan Maret itu puasa, kemudian nanti kepotong ujian sekolah dan lain sebagainya. Jadi saya jadwalkannya di April dan Mei setelah Lebaran. Enggak apa-apa ya berarti ya. Yang terpenting ini Mbak Elpri, yang terpenting kepala sekolah oke. Oke, kepala sekolah oke, mendukung. Karena segala sesuatu itu tergantung dari kepala sekolah. Makanya gini, kalau ditanyakan bagaimana untuk membuat nilai guru-guru itu di atas ekspektasi, itu sekarang tergantung dari kepala sekolah. Itu aja. Terus ditanya lagi di sana, ada absen namanya. Absen itu kalau kita lihat, misalnya saya ngajar di Abung Semuli, kemudian saya males-malesan. Bisa nggak ditekan dari absen? Jawabnya nggak bisa. Berarti kalau dia jawab nggak bisa, berarti harus ada perilaku lain. Bagaimana caranya untuk membuat guru itu jadi lebih aktif lagi, mungkin lewat pendekatan emosional lah, datang ke rumahnya atau bagaimana. Karena kalau dengan adanya kegiatan seperti itu, ya memang gurunya balelo jadi repot juga kita, maka harus ada pendekatan emosional di dalamnya. Jadi gitu Mbak Yana, jadi harus ada ini ya, perjalanannya mau kemana. Banyak juga itu kalau kita lihat di webinar-webinar yang ada itu, arahnya tetap masih kita bicara tentang Ekin. Ketika kita bicara masalah kinerja, di kinerja itu kan banyak itu yang mau dimasukin, tahap-tahap yang dimasukin. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang di sana hadir, terutama dari kita sebagai waka kurikulum, dari Mbak Yana sebagai kepala sekolah, banyak banget itu yang pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi pertanyaan karena kan mudah tapi jawabnya sulit. Tapi semuanya tergantung dari kita sebagai kepala sekolah. Jadi kalau ditanya sekarang, leader itu, pemimpin itu sekarang asik. Mau gimana pun juga, kepala sekolah tergantung. Nah, ada bahayanya di sana ketika saya profesional di sekolah Mbak Yana, saya profesional di sana, tapi kok penilaian saya turun. Ada lagi, saya tidak baik di sekolah Mbak Yana, males-malesan, tapi karena saya dekat dengan Mbak Yana, akhirnya saya jadi naik nilainya. Itu kendala lagi tuh. Itu masalahnya. Terus gimana dong kalau misalnya solusinya? Solusinya tetap guru harus lebih meningkatkan kualitas pembelajarannya di kelas. Guru harus memperlihatkan bentuk-bentuk peningkatan kualitas yang ada di sekolah. Yang selama ini kita cuma nulis saja. Apa-apa nulis saja.
Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Recording in progress. Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku, tanah air Indonesia. Kita sudah ngisi RHK itu dengan poin misal 40. Itu dengan ekspektasi webinar seperti ini itu kan 6 ya. Kemudian tambah misalnya aksi nyata. Misalnya kemudian nanti sampai pada harus laporan upload unggah bukti itu ternyata yang terpenuhi itu ya hanya minimal 32, itu tidak 40, itu kira-kira bagaimana Bapak? Apakah nanti mohon maaf, terus kemudian apakah itu di bawah ekspektasi atau di luar ekspektasi gitu atau bagaimana begitu maksudnya? Terima kasih Bapak. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kan gini Bu, kalau ditanyakan seperti itu, jadi Prof Nunu itu udah ngomong gini, kita punya nilai 60 Bu. Jadi kita buat rencananya 60 di RHK itu. Kemudian dari penilaian RHK 60 itu kita cuma 40. Nanti Ibu bicara masalah yang 32. 40 misalnya. Kalau dia ada 40, orang dia aja udah di atas 32, kok nggak masalah. Yang berikutnya, Ibu nanya, ternyata kita buat 50 atau 40, kemudian dia minimalnya 32. Ketika dia minimal 32, kan udah terpenuhi 32-nya, Bu. Karena batas minimal nyampe. Tadi saya sampaikan lagi, kalau batas minimal nyampe, yang dibahas itu sebenarnya bukan itu. Akhirnya, karena kita bahasnya itu, tentang apa webinar lah, tentang sertifikat dan sebagainya, ujung-ujungnya kita kan cuma ngejar itu aja. Padahal utama di dalam hidup kita sebagai guru apa? Murid. Jadi ketika nanti diobservasi Ibu itu oleh kepala sekolah, ternyata observasinya Ibu lebih bagus, kenapa tidak nilai Ibu di atas ekspektasi? Makanya tadi sudah saya sampaikan, itu tergantung lagi dari kepala sekolah Ibu. Makanya nanti kepala sekolahnya ini mau buat Ibu jadi lebih
bagus atau enggak. Tapi kan ada pendekatan-pendekatan yang luar biasa sih dari kepala sekolah. Kenapa ibu seperti ini? Kenapa ibu seperti ini? Makanya ada namanya praobservasi. Di praobservasi itu kita sebagai observer nggak berhak untuk protes ketika ibu sedang praobservasi, kemudian ibu ngajarnya, mohon maaf, ngawur istilahnya, terus dia mau, Bu, ibu salah, Bu Apri, nggak boleh gitu, nggak boleh. Namanya praobservasi, kita melihat aja apa sih yang terjadi di sana. Maka ketika nanti selesai praobservasi, maka nanti ibu akan bertemu lagi dengan kita, observernya. Apa yang sudah ibu rasakan dari penilaian ibu? Itu namanya coaching kami itu, Bu. Kemudian apa kelebihan ibu? Apa kekurangan ibu? Nanti ibu sendiri yang cerita. Iya loh Bu, tadi itu saya ada materi ini harusnya di dalam modul ajar saya itu harusnya ada ice breaking. Saya nggak ada loh Bu. Kemudian di dalam itu ternyata saya harus ada refleksi. Ternyata refleksi yang saya bahas itu tentang refleksi bagaimana keinginan anak aja, apa yang anak rasakan dengan yang saya ajarkan. Tapi saya lupa refleksinya tentang materi yang kita bahas hari itu apa aja. Itu loh Bu, nanti ibu sendiri yang akan menceritakan itu. Jadi tidak usah mengkhawatirkan masalah sertifikat dan sebagainya, Bapak Ibu. Pokoknya berbaik sangka saja terhadap kepala sekolah, karena kepala sekolah juga tidak mau menjatuhkan penilaian terhadap guru. Lagi sebelum kita punya EKIN, sebelum kita pakai pengelolaan, kita pakai SKP aja, ada pertanyaan sampai kayak gini. Saya nggak usah dulu dinaikin deh sampai sana, saya setengahnya dari itu. Kenapa? Kepala sekolah nggak pengen jatuhkan ke ini gurunya. Buruk aja kepala sekolah, buruk aja apa namanya kita di dalam sekolah itu, kepala sekolah banyak pertimbangan sebagai kepala sekolah untuk menilai si guru itu. Gitu ya Bu ya? Oke, kok malah saya bahas tentang ini ya? Oke, Tentang terima kasih kompor, Pak. Ya, sama-sama. Ya, Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan lagi atau kita lanjut dulu materinya? Oke, lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Monggo Pak Jaidir. Baik, kita terlanjur. Saya akan bicara mungkin tentang ini deh, tentang apa? Pembahasan EKIN, tapi dari awal sampai akhir. Mau diarahin kemana nih EKIN ini sebenarnya? Saya coba dulu share screen. Izin saya share screen Bapak Ibu. Oh, saya masih disabel ini Mbak Elfri. Minta tolong dilepas disabelnya, jadi enable dengan hostnya. Sudah Bapak. Sudah. Baik, saya coba. Nah, sip. Saya mau coba ini dulu. Nah, ini kan cerita kita nih. Cerita kita dari awal. Ya Bapak Ibu ya. Ini cerita kita dari awal seperti ini. Penilaian awalnya. Jadi saya akan main sebagai guru, saya juga akan main sebagai kepala sekolah. Nah, saya coba ini dulu. Misalnya saya akan main di sini. Kita mulai ini dulu. Mulai. Kemudian kita tunggu. Akan mulai ini. Nah. Kemudian nah, ini kalau kita dari awal itu ada namanya data yang sesuai. Jadi nama kita, kemudian status kita, kemudian NIP kita. Bahkan satuan pendidikannya juga ada di situ. Kemudian data sudah sesuai. Dari sini data benar. Ini kan kita lakukan kemarin. Lalu berikutnya, kalau kita mau melihat penerapan disiplin positif, kemudian keteraturan suasana kelas, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi, dia ada 8 dimensi ini, maka kita coba misalnya ngambil yang penerapan positif, kita ambil di sini. Maka kita ke pengembangan kompetensi. Dari pengembangan kompetensi ini tadi yang disampaikan Bu Apri tadi.
kurang di sini yang mau kita isi. Saya mau ngisinya yang lebih gampangnya aja karena saya anggap saya ini guru penggerak, maka saya anggap ini sudah selesai, saya ngambilnya 128 aja. Ini 128. Jadi kalau teman-teman sih sebenarnya bisa ngambil yang lain ya. Misalnya kita pakai, kalau kita sebagai peserta webinar seperti ini, Bapak Ibu itu sudah ada 4. Misalnya dia di sana ada berapa kegiatan? Kegiatannya misalnya ada 5 aja kegiatan, berarti 4 kali 5 20. Kalau dia 20 sementara dia 12, berarti Bapak Ibu tinggal sisa 12 lagi. Kalau dia 32, terus kita sudah masuk 20, berarti kan tinggal 12 lagi. 12 kita cari tuh. Kemana nih carinya? Nyarinya gampang lagi. Misalnya kita kalau mau sebagai kombel ini Bapak Ibu sebagai penyelenggara nih ya, sebagai penyelenggara Bapak Ibu 3 kali melakukan kegiatan webinar kayak gini, maka Bapak Ibu sebagai penyelenggara ini boleh siapa saja di dalamnya. Mau kepala sekolah, waka, siapa aja di dalam terlibat ini, itu bisa diberikan sertifikat oleh kepala sekolah yang nilainya nanti 36. Atau bisa juga Bapak Ibu sebagai narasumber. Jadi nggak usah harus saya, narasumbernya sebagai teman-teman sendiri. Kalau hari ini misalnya Bu Siti, besok saya minta Bu Anastasia lah yang jadi ini ya, sebagai narasumber. Udah berapa narasumber? 8. Dan seterusnya. Nah ini sudah RHK yang pertamanya dia dapat langsung 128 nih. Tadinya 32, ini 128, padahal kita ngerjain cuma 1 aja 6 bulan itu. Kita ke tugas tambahan. Di tugas tambahan ini, Pak, kalau saya nggak punya tugas tambahan, ya nggak apa-apa, kosongin aja. Kalau kita mau tugas tambahan, kita taruh, anggap aja kita misalnya ada sebagai wakil di sini. Kita ke perilaku, ini udah oke. Kemudian ini orientasi pilihan-pilihan kita ada di sini. Padahal tadi teman-teman, kalau kita lihat di ininya, di tempatnya penilaian kepala sekolah, ini penilaian kepala sekolah. Saya cek dulu. Penilaian kepala sekolah ini. Di penilaian kepala sekolah itu masih dianggap dia masih belum lengkap, dia mau observasi karena saya ini anggap dia belum lengkap di sini karena dia 53. Di anu kita tadi itu namanya 53, KSP beta 53, belum lengkap karena belum kita isi. Jadi masih kosong nih posisinya. Kalau kita masuk ke ini, kita masuk ke guru, ini yang guru tadi, yang KSP 53. Oh sorry, ini sebagai, oh ini masih kepala sekolah. Saya masuk ke ini dulu. Saya masuk ke guru. Pengelolaan kepala sekolah. Nah, ini yang tadi kita sebagai guru. Gurunya namanya KSPS Beta 53. Tadi kita udah ngisi sebelumnya, yang kita isi sebelumnya itu di pengelolaan sampai 128, kemudian ada sebagai wakil, setelah itu kita isi ini. Kita anggap ngisinya ini untuk perilaku yang fokus tahun ini apa? Misalnya memahami kebutuhan peserta, ini yang kita isi. Kemudian yang berikutnya ini juga kita isi. Lalu ini kita isi, ini contoh-contohnya aja ya Bapak Ibu ya, biar tahu nanti arahnya mau kemana. Kemudian ini kita isi, lalu ini juga kita isi, ini kita isi, lalu kita isi, ini juga kita isi, ini kita isi, ini semuanya kita isi. Nah, kalau sudah nanti semuanya terisi, maka dia ke kerangkuman nih. Dia kan larinya ke rangkuman. Lalu kita klik rangkuman. Setelah rangkuman, nah kita mengajukan, lanjutkan ajukan.
Nah, ketika lanjutkan ajukan, maka ini yang kita ajukan. Ini yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu. Ini kita kembali ke beranda. Ini di gurunya. Sekarang kita lihat di kepala sekolahnya. Di kepala sekolahnya, jadi begini kepala sekolahnya. Ini kepala sekolah. Jadi, oh, bukan ini kepala sekolahnya. Ini masih guru. Ini kepala sekolahnya. Nah, ini yang terjadi di kepala sekolahnya, teman-teman. Saya mau kosongkan kepala sekolahnya dulu. Nah, status kepala sekolah ini di penilaiannya, ini penilaiannya. Jadi penilaian nanti di kepala sekolah itu jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini dia. Ini yang ada. Jadi ini khusus kepala sekolah. Jadi kita periksa. Jadi si kepala sekolah meriksa. Dari hasil periksanya itu, nah ini yang terjadi. Ada yang tadi namanya 53, tadi sudah minta persetujuan, maka di sini perlu disetujui. Maka nanti kepala sekolah lewat timnya, nggak mungkin kepala sekolah semuanya, lewat timnya ngecek. Hasil cekannya ini seperti ini. Nah, ini yang dilakukan, ini yang sudah ada, ya. Hasil kerja utamanya ini, kemudian ini hasil kerja yang tadi yang dari guru penggerak, kemudian kita ke hasil kerja tambahan. Lalu berikutnya ini yang hasil kerja tambahannya sebagai waka tadi. Kita ke perilaku lagi. Di perilaku ini yang sudah kita isi tadi. RHK-RHK yang kita lakukan di orientasi pelayanannya tadi. Ini perilaku kerjanya. Kemudian ke persetujuan. Setelah kita ngecek, tim ini ngecek, kemudian kan langsung disetujui, teman-teman. Nah, langsung setuju nih. Nah, kalau dia langsung setuju kayak gini, berarti di sini sudah disetujui. Kalau sudah disetujui seperti ini, maka kita kembali ke gurunya. Kita akan ngecek gurunya. Kita cek gurunya. Ini hasil gurunya nih. Ini hasil gurunya. Apa yang terjadi? Yang tadinya lanjutkan rencana kerja, maka ini kita lihat apa yang terjadi setelah masuk di sana. Yang terjadi adalah ini. Menjadi nah, jadi kayak gini Bapak Ibu tadi. Jadi cek dan sepakati. Cek dan sepakati ini yang kita cek. Lalu kita sepakati. Apa yang kita sepakati? Ini yang udah kita kerjakan. Udah kita disetujui, terus dicek sama dengan kita sebagai guru. Kemudian baru kita lihat lagi hasil kerja tambahannya. Ini dia hasil kerja tambahannya sebagai waka. Ini yang kita isi. Kemudian kita ke perilaku berikutnya adalah orientasi pelayanannya. Ini dia yang kita isi tadi, yang banyak-banyak tadi itu. Nah, dari sini maka kita sepakati apa yang kita lakukan. Maka di sini terjadilah saya sepakat dengan perencanaan kinerja yang disetujui oleh atasan. Atasan itu siapa? Kepala sekolah. Maka kita sepakati ini. Ketika ini tersepakati, jadilah dia seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana dengan akunnya kepala sekolah? Akun kepala sekolah belum apa-apa. Masih terjadi seperti itulah akun kepala sekolah. Berikutnya, apa kita lakukan di sini? Di sini kan ada cek langkah observasi, ada kumpulkan tentang pengembangan kompetensi, ada kumpulkan tugas tambahan. Yang pengembangan kompetensi yang dikumpulkan ini, yang tadi sertifikat dan sebagainya, kita coba ngumpulkan ini deh, ini kita kumpulin. Padahal di bawahnya ada tulisan nih, cek dokumen lain. Di dokumen lain ini dikumpulkan oleh atasan. Kalau dicek ini atasan nanti. Dokumen kehadiran dikumpulkan juga ke atasan. Perilaku kerja juga dikumpulkan ke sesuai dengan rencana yang ada. Terus di sini alurnya dibiarkan saja alurnya, tapi kita lihatnya di sini. Kita lihat dulu, kita kumpulkan dulu tugas tambahan dan pengembangan kompetensi. Tugas tambahan itu kan biasanya kalau dia waka, berarti dia bentuknya SK beserta dengan SOP-nya, standar operasional prosedur apa aja yang dilakukan oleh si waka ini. Kita contohkan, ini kita kumpulkan
datanya. Misalnya kita kumpulkan datanya, apa yang diunggah di sini? Laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Jadi laporan apa yang dikerjakan Waka, SOP-nya itu apa aja sih sebenarnya kerjanya Wakanya, kalau kurikulum bagaimana, kalau kesiswaan bagaimana, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka kita anggap unggah. Kita misalnya mengunggah. Ini lalu kita unggah datanya. Data yang kita unggah, saya anggap ini misalnya unggahan saya sebagai Waka. Ketika saya sudah unggah, maka ini saya kumpulkan yang sudah ada. Kemudian saya kumpulkan. Berarti kalau ini sudah saya kumpulkan, maka yang berikutnya, tugas tambahan saya sudah selesaikan ini. Kapan mengumpulkannya ini Bapak Ibu? Dalam periode 6 bulan itu dikumpulkannya. Bolehkah itu dikumpulkan di sana? Kemudian kita cek lagi yang berikutnya di sini, pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi tadi, karena saya ini sebagai guru penggerak yang baru lulus di bulan ini, maka saya mencobanya mengumpulkan sertifikat saya kumpulkan sertifikat. Jadi di sini saya lakukan pengumpulan. Lalu saya unggah, anggap saya mengunggahnya itu adalah mengunggah sertifikat yang saya punya. Anggap ini juga sertifikat yang saya punya. Lalu selesai ini, kemudian saya kumpulkan. Ini kemudian ada tulisan dikumpulkan. Lalu berikutnya, kita tunggu dulu. Ini sudah dikumpulkan. Jadi di sini atasan akan lanjut menilai. Nanti penilaiannya bisa dicek melalui beranda ya, gitu. Ini bahasanya seperti itu. Jadi ini kita kumpulkan, berarti teman-teman dari sini ini dan ini sudah kita kumpulkan. Ini semua ini sudah kita kumpulkan. Kapan periodenya? Januari sampai Juni. Nah, kemudian kita cek langkah observasinya. Kita akan ngecek langkah observasi. Ini langkah observasinya. Di sini ternyata nanti ini berjalan Bapak Ibu, isi dokumen, cek rincian, isi dokumen, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita cek isi dokumen ini. Apa sih dia mintanya gitu. Ketika dia ditanyakan mintanya, di sini apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Nah, di sini teman-teman, pilihannya maksimal 3. Kalau maksimal 3, Pak boleh nggak 1? Boleh. Pak boleh nggak 2? Boleh. Pak boleh nggak 3? Boleh. Jadi nggak dipaksakan harus banyak-banyak. Misalnya di sini, yang di sini guru melakukan refleksi dan dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Kita anggap kita ngambil ini, satu aja kita ambil seperti ini. Kemudian nanti di sini apa saja upaya akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Di sini kan guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Maka apa saja yang Anda lakukan ini, ya kita tulis di sini apa yang mau kita lakukan terhadap perilaku. Misalnya saya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak. Ya, misalnya ini ngasal ya Bapak Ibu saya nulisnya. Yang penting kita mau perjalanannya sampai di mana. Kemudian di sini ada lagi, setelah kita melakukan pengisian kayak gini, kemudian diingatkan kita harus diskusi dulu dengan atasan kita. Mau tanggal berapa nih pelaksanaan observasinya? Jadi pertanyaan ini berjalan ketika kita pra-observasi. Anggap aja kita melakukan di tanggal 16. Ini dia. Terus jenjangnya apa jenjangnya? Taruh SMA. Kelasnya berapa? Kelas 12. Materi mata pelajarannya apa? Kita tulis matematika. Ketika kita bicara matematika, kemudian catatan lainnya di sini jam observasi. Anda dapat juga menuliskan catatan lain jika ada. Misalnya saya mau menilai, saya sebagai Waka mau menilai guru saya karena saya dapat perintah dari kepala sekolah sebagai tim, maka di sana saya akan tuliskan jadwalnya jam 8.00 WIB dengan membawa modul ajar, misalnya seperti itu kan, takutnya lupa sayanya. Kemudian udah saya tulis, kemudian
ini modul ajar yang mau diiniin, yang mau kita kirim. Ini modul ajarnya, maka kita unggah modul ajarnya. Kita ambil modul ajarnya, di sini unggah, anggap ini sebagai modul ajarnya. Kemudian, kalau sudah, maka kita kumpulkan, teman-teman. Maka ini kita kumpulkan di sini, sudah dapat jadi seperti ini, kita mau ke cek rincian. Di sini ada tulisan cek rincian, teman-teman. Cek rinciannya di sini bahwa observasi yang dilakukan tanggal 16, SMA, kelas 12, matematika, dan seterusnya. Kemudian di sini ada kegiatan lain yang nanti akan kita baca sendiri di sini. Lalu yang berikutnya, kita balik dulu ini rincian observasinya. Nah, ini rincian observasinya, boleh kita kembalikan ke sini. Kita mau lihat, ini tadi yang sudah kita lakukan dari rincian yang ada, udah kita lihat, maka kita kembali ke kepala sekolah. Kita cek kepala sekolahnya ini. Jadi, ada kerjasama kepala sekolah, guru. Terus seperti itu perjalanannya. Jadi panjang kalau kita nggak ngerti. Jadi ceritanya panjang. Kita akan lihat lagi yang berikutnya ke kepala sekolah. Saya lihat ke kepala sekolah. Nah, yang tadi di kepala sekolah tadi, teman-teman, ini dia kepala sekolah. Saya buka ini, kemudian saya balikkan ini. Apa yang terjadi? Ternyata di sini dia tetap disetujui. Maka kalau dia disetujui, kita balikkan ini dulu. Kita kembalikan ini ke yang pertama. Nah, di sini Bapak Ibu, nanti karena tadi sudah dimasukkan unggahan kita, hasil observasi yang kita lakukan, maka kita lakukan penilaian di sini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ternyata saya sudah mengumpulkan, gurunya tadi sudah mengumpulkan dokumen tadi. Unggah dokumen KSP dan kehadiran siswa ini sudah ada. Ini kita nggak usah lihat ini, kita cek daftar gurunya. Ini daftar gurunya, ternyata di daftar guru itu ada tertulis dia sudah lengkap. Maka kita akan nilai guru yang ada. Maka kita lakukan penilaian terhadap guru ini. Kemudian ini yang kita lakukan nilainya. Kalau dokumennya sudah lengkap ternyata, kita nilai teman-teman. Nilainya ini dia. Kita cek rinciannya. Apa sih rinciannya gitu. Nah, dari rinciannya ini dia. Ternyata pada saat kita misalnya melakukan observasi terhadap si gurunya, ini untuk guru-guru senior yang menilai atau kepala sekolah, di situ nanti ada tertulis ini, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Di sini apakah sudah dilakukan ketika observasi? Jadi maksudnya di sini, apakah guru itu melakukan refleksi dinamika kelas dengan menerapkan kesepakatan kelas? Nanti di sini ada belum dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Di sini kita tulis isinya apa, kita ambilnya dari sini. Kalau dia belum melakukan berarti ini dia bacanya. Kalau dia sudah dilakukan tapi belum efektif, ini bahasanya. Kita anggap aja, kita ambil yang nomor 2 aja. Nomor C, kita ambil ini, kita masukkan ke sini. Kita anggap dia gurunya sudah melakukan tapi belum efektif. Kita tulis di sini seperti itu. Begitu juga di sini. Kita anggap tulisan yang sama. Kemudian di sini juga tulisan yang sama. Seperti itu. Dan di sini apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari. Nah, inilah tugas kepala sekolah atau tugas guru untuk guru yang senior untuk menilai guru yang kita nilai. Ya, kita tulis saja apalah gitu. Kita kan cuma mau tahu isinya apa gitu. Kita kumpulkan. Kemudian ini sudah saya ngerti, lalu dikumpulkan teman-teman dari hasil yang ada. Lalu berikutnya, kalau ini sudah kelihatan seperti ini, kita coba balik lagi. Kita tunggu sebentar. Kita akan balik. Ini sudah kita cek hasilnya. Nanti kita mau nilai ke dokumen. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Kita coba lihat nilai. Terus kita lihat ini cek dokumen. Kita kembali ke guru. Kita cek gurunya. Di cek guru itu ini.
Kita lihat gurunya. Apa sih yang terjadi sama guru setelah itu? Kita kembalikan dulu. Ini, ya ini gurunya. Saya balikan dulu ini, saya normalkan. Udah dapat sampai di mana sih ceritanya ini? Nah, rinciannya sudah ada, ini ceknya, rubiknya, kita akan balikan rinciannya. Nah, ini yang sudah terjadi Bapak Ibu. Tadi udah menunggu, tadi kita udah diobservasi, dinilai oleh si timnya, kemudian kita suruh ngisi dokumen ini Bapak Ibu. Kita isi dokumen ini. Ini sudah ada, kemudian kita lanjutkan. Lalu ini juga, nah ini, apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi kelas? Ini jawaban Ibu Bapak sendiri. Jadi nggak usah diajarkan jawabannya apa. Kalau di sini kan contohnya saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Ini contohnya. Ya kita anggap aja kita udah isi semuanya. Kemudian kita lihat berikutnya. Ini nggak perlu. Karena di sini ada panduan pengisian Bapak Ibu ya. Tantangannya bisa berupa salah satu kondisi berikut, kesulitan yang Anda hadapi, aspek praktik yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya, dan seterusnya. Kemudian kita lihat di sini. Pilih minimal satu tujuan tindak lanjut berdasarkan per dirjen. Misalnya pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Misalnya ini. Apa pilihannya di sini Bapak Ibu? Ada semua pilihannya Bapak Ibu. Nih, persiapan, bla 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 dan sebagainya. Persiapan pembelajaran diferensiasi dan seterusnya. Kemudian ini kita juga bisa isi. Ini bisa isinya apa? Nah nih, restitusi. Aduh. Aduh. Izin suara kedengeran nggak teman-teman? Kedengeran. Oh gitu ya, sabar ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Ini restitusi. Kemudian ini kita isi, pilihannya juga ada di sini. Tinggal kita pilih nanti. Kemudian ini kan kita guru nih. Kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar di PMM? Nah, ini terserah kita ini bulannya apa. Terserah lah, misalnya kita tulis bulannya apa. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan Recording stopped. upaya tindak lanjut? Ditanggap ini misalnya di sini. Kemudian ini juga kita udah isi, ini kerjaan guru ya, bukan kerjaan kepala sekolah. Ini bulannya kita udah tulis juga, semua udah kita tulis. Setelah, nah ini udah kita tulis, maka kita kumpulkan teman-teman. Ketika kita kumpulkan, sudah selesai ini pelaksanaan seperti ini. Nah, ini udah selesai, berarti kita langsung ke kepala sekolah lagi. Apa hasil di kepala sekolah? Kita lihat ya hasil kepala sekolah. Ya, hasil kepala sekolah kita cek. Nah, kepala sekolah bisa nilai teman-teman. Ini hasilnya. Apa nih? Ini yang sudah diisi oleh guru nih semuanya. Kemudian kalau ini sudah diisi sama guru, berikutnya ini catatan kepala sekolah. Catatan ini enggak semua, pilihan. Dan 3 ini terserah. Bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi? Ini pilihannya ada 3. Kalau kita anggap sadar tantangan dan penyebabnya berada dalam kendali diri. Kemudian di sini tuliskan alasannya oleh kepala sekolah. Maka di sini kita kumpulkan. Ketika dikumpulkan sudah selesai, maka ini udah selesai sampai di sini. Kita belum bisa menuju ke sini, tapi kita harus lihat dulu yang punya kerjaannya si guru. Kita share screen lagi, kita ke guru. Ini gurunya. Panjang ceritanya kawan-kawan. Ini saya akan masuk ke guru. Saya balikan ini. Enggak tahu lah.
Nah, udah sampai di sini. Nah, kita suruh ngisi dokumen lagi. Nanti isi dokumennya kita terserah ya Bapak Ibu ya. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nanti Bapak Ibu isi aja nih. Tuliskan apa yang Bapak Ibu isikan. Ini juga silakan berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan. Nanti ini juga Bapak Ibu isikan. Semua nanti Bapak Ibu isikan menurut gambaran dari Bapak Ibu sendiri saja. Jadi nggak usah minta-minta dari orang lain. Ini gimana sih isinya? Pokoknya menurut Bapak Ibu aja. Karena kepala sekolah nggak minta contekan dari lain-lain. Karena ini bukan kuis. Ini adalah isian dari kita semua teman-teman. Dari hati kita. Ini kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan teman-teman, maka ini yang sudah selesai sampai di sini. Maka kita akan ngecek lagi ke berikutnya. Ini kita masih di guru. Kita lihat. Nah, ini yang sudah dilakukan nih. Ini yang sudah dilakukan, kita lanjut. Kemudian ini yang sudah selesai, ini yang disuruh pelajari modul dan sebagainya sudah selesai di sini. Kita ke guru. Apa hasil dari gurunya ini, teman-teman? Gurunya ini kita lihat penilaian guru. Nah, kita lihat. Nah, kita suruh nilai lagi di sini. Tadi udah mantap progres tindak lanjut gurunya bagaimana, kita disuruh nilai kepala sekolahnya atau timnya. Maka nih kita isi, taruh kita isi ini. Kemudian kita jelaskan alasannya apa. Ini juga sama. Ini juga kita isi. Ini cuma salah satu teman-teman, nggak semua yang sebagai senior. Ini kita isi juga. Sampai seterusnya, ini kita isi juga. Nanti kita ke belajar lainnya. Nah, di sini sadar, tulis lagi. Kemudian tulis lagi. Seterusnya, ini juga tulis lagi, kemudian kumpulkan. Maka ini semua Bapak Ibu lihat di sini tulisannya. Sudah banyak kumpulkan nilai. Setelah dikumpulkan, nilai tidak dapat diubah lagi dan akan masuk ke dalam penghitungan nilai secara keseluruhan. Berarti ini sudah total keseluruhan. Nilai akan diberikan adalah nilai upaya refleksi guru, nilai upaya mempelajari guru, nilai peningkatan kinerja guru. Maka ini yang kita kumpulkan oleh si guru, oleh si kepala sekolah atau tim kepala sekolah. Sampai di sini, maka kita mau ngelihat lagi apa yang terjadi di gurunya. Kita lihat gurunya. Panjang kan ceritanya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang sudah dilakukannya. Kita coba lihat ke depan. Presentasinya yang sudah dilakukan. Nah, ini yang tadi kita kerjakan tadi udah selesai sampai di sini teman-teman. Kita lihat persentasenya. Nah, ternyata pekerjaan Bapak Ibu itu sudah selesai. Ini sudah sampai 100% Bapak Ibu. Inilah yang aku lakukan nanti. Dokumen-dokumen ini yang akan membuat apa sih dokumen ini? Ini contoh dokumen yang akan dimuat. Tapi kita nggak usah bahas yang ini, cuma udah dapatkan alurnya sampai seperti ini, Bapak Ibu. Jadi teman-teman guru sudah 100% penilaian kinerja dari Januari sampai Juni. Kemudian sini sudah didukung pengembangan kompetensi, kemudian tugas tambahan sudah ada. Dokumen KOSP ini kepala sekolah dengan tim nanti yang mengaturnya. Dokumen kehadiran kelas itu kita guru. Kemudian perilaku kerja nanti kita cek lagi berdasarkan penilaian-penilaian yang memang sudah ada dari kawan-kawan. Ini mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan sehingga dia menjadi nilainya sampai 100 seperti ini. Mungkin selama ini kita nggak pernah tahu sampai mau dibawa kemana sih penilaian ini. Nah, untuk penilaian itu kawan-kawan, kalau seperti saya 4B mau ke 4C, 4B ke 4C itu sekitar 56 sekian.
kalau saya di atas ekspektasi, karena dia 150% kali 23 sekian. Jadi dapatnya 56, sekian persen. Kalau posisinya dari 4B ke 4C itu harus 300, sementara kalau saya berdasarkan Ekin kemarin, saya masih punya hutang 150-an. Kalau dia 150-an, maka posisi saya itu harus 3 tahun dulu untuk mencapai 3C. Itu gambarannya teman-teman. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Mohon maaf kepanjangan karena memang ceritanya panjang banget. Silakan. Ceritanya panjang banget kayak novel ya. Ya. Baik, Bapak Ibu mungkin boleh disiapkan pertanyaannya, tapi Pak Jaidir sebelum Bapak Ibu yang lain nanya, saya dulu boleh ya? Boleh, silakan. Iya, jadi sangat jelas sebetulnya penjelasan yang dipaparkan tadi, apa yang harus dilakukan guru gitu, apa yang harus dilakukan kepala sekolah dari awal sampai akhir gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya kan termasuk tim penilai kinerja. Kemudian kemarin saya sempat bertanya dengan salah satu narasumber, instrumen yang dibawa tim penilai ketika masuk kelas itu yang seperti apa gitu ya. Kemudian saya dikirimi ada formnya itu ada 4, ada formulir A, B, C, dan D gitu ya. Jadi pada saat pelaksanaan observasi manakah yang diisi gitu. Jadi supaya memudahkan saya menyiapkan instrumen yang nanti harus dibawa observasi kelas oleh tim penilai. Itu mungkin pertanyaannya Pak Jaidir. Mohon pencerahannya. Baik, terima kasih. Saya nanya dulu sih sebelum itu, yang A, B, C, D itu apa aja yang dikasih? Saya mau tanya dulu. Form A itu diskusi persiapan observasi kinerja kepala sekolah. Oke. Ya, ini sudah saya cetak ini. Oke. Kemudian yang form B, pelaksanaan observasi kinerja kepala sekolah. Oke. Yang C, tindak lanjut observasi kinerja kepala sekolah. Oke. Yang D, refleksi tindak lanjut. Ya, itu udah ini Mbak Elfri, itu udah pas yang di itu. Sebenarnya gini, yang sering terjadi itu seringkali kita minta apa sih form-formnya itu yang terjadi situ, itu sering kita minta. Sebenarnya boleh nggak sekolah buat konsep sendiri, nggak masalah sebenarnya. Cuma kadang-kadang saya per dirjennya saya lupa, saya punya ininya sih, punya filenya, saya lupa, nanti akan saya share ke Mbak Elfri. Sebenarnya kita buat sendiri lewat panduan kita sendiri tidak masalah. Karena penilaian di dalam itu kan sebenarnya penilaian khususnya kalau ke guru pada saat dia observasi, kan penilaiannya penilaian dari awal, dari dia awal, kemudian inti, akhir, penutup. Sebenarnya intinya di sana aja. Kadang-kadang yang membuat kita jadi agak rancu ini, kadang kita minta dulu ke orang yang bagaimana sih ini jadinya, ini bagaimana sih bentuknya seperti ini. Enggak, kalau ditanyakan apakah ada bentuk baku, saya mungkin akan menjawab tidak ada bentuk baku. Tapi ada nggak contohnya? Ada, kalau contohnya ada. Boleh nggak sekolah punya kemauan sendiri untuk membuat? No problem. Jadi yang tadi Mbak Elvi. Iya, karena kan mungkin masih namanya pertama ya. Jadi ya masih takut salah gitu, takut nggak pas gitu. Makanya kalau mungkin Pak Jaidir punya format yang lebih mudah digunakan, nanti akan saya berikan format yang ada, tapi format itu kayaknya sama dengan yang didapetin oleh Mbak Elfri, tapi nanti saya akan saya kirimkan formatnya ke Mbak Elfri. Kalau di sekolah Bapak seperti apa yang digunakan seperti apa? Kalau boleh kami adopsi mungkin? Saya nggak punya ini ya, nggak punya filenya ya, nggak punya filenya. Tapi nanti saya akan kirimkan. Kalau filenya saya nggak punya, nggak pegang saya filenya. Tapi secara umum yang tadi disampaikan tadi sudah cukup sih untuk Mbak Elvi. Karena kembali lagi ke sana, file-file yang ada yang sebanyak-banyak entah berantah itu kan nanti kan akan dimasukkan ke dalam, akan kita unggah. Iya. Pertanyaan saya, ini pertanyaannya, apakah selain kita itu akan bisa baca? Jawabnya tidak. Hanya orang-orang berkompeten. Seperti saya nanti bisa
saya kalau selama ini kita sering ada informasi apa-apa nanya sama Pak Nasib karena dia PIC Talenta. Sekarang PIC Talenta itu dibagi-bagi ke masing-masing kabupaten. Di Kabupaten Lampung Utara, pokoknya semua korkap guru penggerak itu jadi PIC Talenta di masing-masing kabupaten. Jadi saya termasuk di dalamnya seperti itu. Kalau saya bisa buka, ya enggak dong, yang bisa buka BGP. Gitu ya, Mbak Elfri ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Mumpung ini narasumber kita masih standby. Bu Elfri, Oh iya. Monggo, aku Bu. Ibu. Ya, nah tadi sih pemaparannya ya sepertinya udah jelas, tapi tadi kan seperti mungkin ingin diperjelas lagi untuk pengumpulan dokumen tadi kan periodenya dari Januari sampai Juni. Nah, selama ini yang ada dalam pemahaman saya itu dikumpulkan nanti di bulan Juni. Tapi kalau tadi dari pemaparan itu seolah apa? Ya kalau misalnya memang dokumen itu sudah ada, itu berarti bisa dikumpulkan dulu gitu ya Pak. Nggak harus nanti di akhir di bulan Juni gitu ya Pak ya. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Baik Ibu, Bu Apri. Kan pelaksanaan kita itu kan dari Januari sampai Juni ya Bu. Nah, kalau misalnya seperti sertifikat Bu, sertifikat itu kan ada, misalnya kita ada 4 gitu sertifikat. Kalau misal sertifikat itu sudah ada di saat ini, ya kenapa kita harus tunda Bu? Jadi nggak mesti harus di Juni, kalau kita harus, makanya di pengelolaan kinerja ini namanya berkelanjutan. Jadi kalau ada kirim, biar kita nggak pusing. Saya punya misalnya punya sertifikat banyak banget nih misalnya. Sertifikat saya gini, nah, sertifikat gitu. Sertifikat, banyak sertifikat. Ya. Nah, kalau saya punya waktu sekarang, kenapa saya harus tunda? Tahu-tahu sertifikat yang kita punya itu, ujung-ujungnya hilang. Makanya teman-teman yang punya kelebihan-kelebihan, kita kalau pakai HP kita dengan pakai Gmail kita itu cuma 15 giga Bapak Ibu. Iya. 15 giga itu seperti Bu Apri kan sering ke pesta, fotonya itu bisa 15 sampai 20 foto sama kawan-kawan dan disimpan di sana. Ujung-ujungnya kita tinggal ada informasi data Anda tinggal sedikit, tinggal 0,0 giga gitu, 0,05 giga, pusing. Jadi gunakan ini Ibu, ID belajar Ibu, di sana kita bisa nyimpan 100 giga. Ada sertifikat Ibu apa, masukkan ke drive kita. Tulis misalnya sertifikat. Nah, jadi nanti kalau ada sertifikat kirim sana. Kalau ada sertifikat kirim ke sana. Jadi suatu ketika memang kita mau ngunggah, kita nggak perlu lagi nyari-nyari. Lah mana ya sertifikat aku mau aku lali misal gitu, nggak ketemu. Tapi kalau kayak gitu simpan, angkut. Modul ajar pun juga seperti itu. Modul ajar yang mau kita lakukan pada saat observasi kan sudah kita lihatkan ke kawan kita. Ketika dilihatkan ke senior lah kalau bahasa saya, ke kepala sekolah atau timnya, begitu dilihatkan ternyata modul ajar kita sudah oke, ya kita simpan. Kan pada saat pra observasi kan mesti ada pertanyaan. Bu Apri apa yang kurang? Nanti Bu Apri jelaskan ini. Nah, menurut Ibu perlu ditambah yang mana? Nanti Ibu sendiri jelasin. Kayaknya saya perlu nambah ini loh, Pak. Karena kalau saya nambah ini nanti anak jadi lebih bagus. Silakan Ibu, tambahkan. Jadi pra-observasi itu untuk memperbaiki persiapan kita di observasi. Observasi itulah yang kita lihat nanti sama tim penilai yang mewakili dari kepala sekolah untuk melihat, oh berarti Bu Apri kemarin nilainya misalnya 70 deh kalau gambaran saya, tapi kan sekarang udah mulai 90 deh. Berarti ada perubahan penilaian, perubahan perilaku, perubahan pengajaran Ibu di waktu pra ke menuju observasi, dan itu sudah dianggap baik.
Jadi kalau yang tadi sertifikat cuma pengembangan. Intinya apa? Murid, murid, murid. Selesai. Makanya kalau sekarang ini kan saya kelas 12 nih Bapak Ibu. Ketika saya kelas 12 ini, apa sih yang harus saya lakukan ya? Ini nih, saya mau lakukan apa? Oh ada yang saya lakukan, kata saya. Berarti supaya bisa pembelajaran diferensiasi itu bisa berlaku dengan saya, karena saya guru matematik, maka anak saya perintahkan, silakan nak, Anda membuat, saya bagi 4 kelompok, 4 kelompok, 4 kelompok. Kemudian dari pembagian 4 kelompok itu saya berikan ke mereka untuk membuat presentasi, Bapak Ibu. Membuat presentasi, di mana presentasi itu 40 menit. Kemudian nanti 40 menit, 30 menit materi, 10 dia pertanyaan. Itu yang saya lakukan sekarang. Lalu nanti apa yang dilakukan di sana berikutnya? Anak membuat setelah selesai, divideokan oleh mereka, kemudian mereka bentuklah dengan video yang sangat bagus, karena anak-anak kita hebat-hebat kok buat video. Kita guru-guru kalah nih. Mereka bisa pakai KineMaster, mereka bisa pakai Filmora, mereka bisa pakai CapCut. Nanti hasil mereka keren banget. Kemudian tolong dibuat 4 bagian, part 1, part 2, part 3, part 4. Nanti kirimkan ke saya, nanti saya akan munggah ke media sosial saya. Jadi kita yang munggah. Ingatin siapa? Ingatan, tuliskan di sana dulu tulisan SMA Negeri 3 dan seterusnya. Itu yang saya lakukan. Pembelajaran apa di sana? Audio masuk, visual masuk, kinestetik masuk, selesai. Bahagia hidup saya. Seperti itu, ya Ibu Apri. Silakan kalau ada yang mau bertanya kembali. Jadi boleh dikumpulkan dari periode Januari sampai Juni gitu, tidak harus menunggu Juni gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kayaknya menarik sekali tadi yang pembelajaran berdiferensiasinya, kayaknya ini materi berikutnya ya, Pak Jaidir ya. Ya, siap. Siap, oke. Nah, Bapak Ibu ada lagi satu pertanyaan, boleh? Mengingat waktunya. Ya, saya menanya Bu, saya ini Bu Halimah Bu. Ya, boleh, silakan Ibu. Pak, ada nih Pak yang kedua, rencana hasil kerja. Di situ kan pembagian tugas Bu, Pak. Di situ rencana kayak saya wali kelas, piket gitu, terus tambahan tugas saya. Itu tambahan tugas itu mempengaruhi kinerja kita gitu Pak. Maksudnya untuk nanti diupload oleh kepala sekolah, diajukan ke dinas gitu Pak. Karena di sekolah tuh dibagi tugasnya gitu Pak. Wali kelas misalkan piket, terus ada pramuka. Kalau bisa sebanyak-banyaknya kegiatan gitu. Tapi untuk saya minta cuma 3. Kenapa 3? Karena itu tugas yang saya emban selama setahun ini Pak, per semester ganjil sama genap. Saya menanya di sini Pak, misalkan satu lagi, sertifikat itu Pak, itu kan kita ambil misalkan dari webinar. Jumlahnya di sini ada 4 poin, 8 poin. Itu dilihat dari sertifikat itu tuh Pak. Itu saya tanyakan Pak. Terima kasih. Baik Ibu. Ibu dari mana Ibu Halimah? Dari Aceh Pak. Oh, luar biasa. Baik Ibu. Baik Bu Halimah. Kalau Pak. ditanyakan tadi masalah tugas tambahan. Iya Pak. Kalau Ibu minta mau nulis semuanya, kasihan dong yang nggak punya tugas tambahan. Misalnya saya nggak punya tugas tambahan, wali kelasnya tidak, kepala sekolah waka tidak, kepala laboratorium tidak, pokoknya tidak. Apakah dia mempengaruhi? Jawabnya tidak Ibu, tidak mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kita memang mau mengisi semuanya, kalau kita mengisi semuanya, memang ada nggak apa-apa. Saya waka boleh. Kemudian saya isi juga, saya misal kepala lab, boleh. Saya sebagai kepala perpustakaan, boleh. Saya wali kelas, boleh. Pokoknya banyak ya nggak apa-apa, yang nggak ada ya nggak apa-apa. Orang kita kan namanya tugas tambahan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, permasalahan tadi yang saya sampaikan ke Ibu. Ibu, tolong diingat jangan mengejar webinar-webinar. Kalau kita sudah penuh, sertifikat kita sudah sesuai, kita tidak usah ngejar. Pokoknya kalau usahakan di sekolah Ibu ada kombel. Tadi udah saya sampaikan, ketika ada kombel, Ibu ketuanya nih, Ibu ketuanya. Ketika Ibu ketua kombel itu, kemudian Ibu bikin kegiatan aja di sekolah itu. Nggak mesti harus webinar loh Bu.
Oh iya Kalau iya misalnya webinar, Ibu iya bikin aja di kelompok di sana. iya. Di kelompok Itu itu misalnya ada, kalau guru SD misalnya ada 10 orang, bikin di sana. Apa yang mau kita bahas nih? Misalnya pembahasannya tentang, karena guru kelas SD, Ibu SD atau kelas berapa? SMP Pak, kelas Nah, 9. oke, kalau SMP, 789 iya. baik. Kalau Ibu misalnya di SMP, misalnya di sekolah Ibu ada guru IPA-nya ada 9, ada 7 deh. Ada 7, kemudian Ibu ngadakan aja pembel guru fisika Mm-mm. SMP sekian. Kemudian Ibu mengadakan acara di sana, dilihat oleh kepala sekolah bahwa emang ada kegiatan ini. Kemudian Ibu saling share. Hmm, Apa harus di dalam ruangan? Tidak, di lapangan aja boleh Ibu. iya iya iya. Jadi Itulah melakukan ya, kemarin tuh kan saya tanya sama kepala sekolah, Bu harus dari webinar kah atau yang di-share-share ke grup ini kita ikut ambil sertifikat? Saya tanya gitu kan Pak. Jadi betul bilang, kita nggak ada kegiatan Bu, kalau sertifikat dari Januari 2004 dipakai, makanya Januari kemarin terus ikut kami webinar, ikut kami yang ada di grup-grup itu kan Pak. Alhamdulillah udah dapat sekitar 7 sertifikat. Mungkin ini terakhir yang 8 sertifikat yang disiapkan itulah Pak. keren Ibu. Pokoknya mulai besok, nanti kan ini kan Januari sampai Juni. Iya Nanti Pak. Juli sampai Desember, Ibu bikin sendiri kombel. Ibu bikin kombel sendiri, 7 orang aja. Kemudian Ibu ini ngadakan kegiatan. Iya. Ibu yang sebagai narasumber, Ibu yang jelaskan seperti ini, Ibu udah dapat nilai 8 Ibu. Ah, ya, 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 ya. Kalau Nanti Ibu saya mengikuti sampaikan sama kepala sekolah webinar, ya, Pak. ya, kalau Ibu mengadakan webinar kayak gini, ikut Ya. webinar seperti ini, nilai Ibu 4. Oh, iya. Kemudian kalau misalnya Ibu di sekolah Ibu sebagai penyelenggara, Ibu nih ketuanya penyelenggara, Ibu melaksanakan 3 kali apa ya, semacam seminarnya seminar di antara kawan. Iya. Kepala sekolah berhak membuatkan sertifikat untuk Ibu. Berapa besarnya? 36. Apa Ibu nyari-nyari lagi sampai 8? Nggak perlu. Itulah Pak, karena ini kan baru permulaan, jadi Ya. pada nggak tahu semua, itulah. Nggak apa-apa. Jadi makanya saya tanyakan gitu kan Pak, bisa nanti disampaikan di sekolah gitu Pak. Jadi Baik. ada kemarin tuh informasi, kalau banyak kita kegiatan dari dalam sekolah, misalnya kayak wali kelas, piket, pramuka, OSIS segala macam, itu penilaiannya lebih tinggi. Nggak usah Bu, saya 3 aja, saya nggak sanggup wali kelas aja udah, wali kelas, piket sama guru biasa saya bilang gitu Pak. Nggak apa-apa Bu. Kalau misalnya nanti khawatirnya kalau seperti itu, kasihan guru-guru yang memang nggak punya tugas tambahan kan Bu ya, apalagi SMP kan. SMP kan kejarannya cuma mendapatkan jamnya sesuai, misalnya 24 jam, kemudian sertifikasi, kan pusing juga kalau misalnya tahu-tahu kita nggak punya tugas tambahan. Iya, Nanti kebetulan merasa di sekolah kurang. tuh kami belum ada yang sertifikasi. Sekolahnya kan satu atap cuma 3 rombel, Pak, cuma 18 jam kayak saya bahasa Indonesia gitu, Pak kan. Ini no sertifikasi pun nggak dapat lagi itu karena nggak cukup jam, harus 24. Ya, baik. Iya. Ibu Halimah, Ya, Pak. saya kasih motivasi sedikit. Ya, Pak. Kata Allah nih, barang siapa yang berusaha memperbaiki mutu diri sendiri, maka kita akan diangkat Allah derajatnya. Barang siapa yang selalu memberikan kecerdasan untuk orang-orang, maka percayalah surga akan menanti kita. Jadi Ibu semangat, insya Allah sertifikasi nanti akan masuk ke Ibu. Gitu ya Bu ya? Iya Pak, makasih banyak Pak. Amin, amin. Masalah Ya yang Rabbal Alamin. Pak, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Nanti bisa saya sampaikan di sekolah, ya kan. Baik. Ya, makasih Pak. Kembali Ibu. Silakan Bu Elfri. Oh iya, Bapak, ini luar biasa sekali. Jadi intinya sebetulnya yang dinilai adalah kinerja kita gitu ya Bapak ya. Tidak perlu berburu sertifikat karena sebetulnya bisa diadakan sendiri gitu ya Bapak dari komunitas belajar yang ada di sekolah. Bapak Ibu, saya rasa masih banyak pertanyaan sebetulnya, tapi nanti bisa via WA mungkin Bapak ya. Karena mengingat waktu, Bapak juga ada agenda lain. Saya rasa kemarin karena dihubunginya memang cuma sampai pukul 16.00. Saya mewakili kepala sekolah mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Jaidir. Tadi Ustadznya sudah mulai keluar. Takutnya kalau lewat asar nanti jadi ceramah gitu ya.
Bapak terima kasih banyak atas kesediaan Baik, waktunya Bu Elvi. dan tentunya ke depan kami masih butuh dibagi ilmu dan pengalamannya Bapak ya. Baik. Terima Ibu Kepala kasih Sekolah. teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan amal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengingatkan bukan karena kita cerdas tapi karena kita saling berkolaborasi yang membuat kita jadi lebih hebat. Itu aja. Kalau ada salah-salah kata sebagai orang yang mungkin dituakan atau dimudahkan, saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya selaku moderator, jika banyak kesalahan juga mohon maaf. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu
kita saling